Segala puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berhadir, berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat beserta salam kita serahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah sukses merubah pola pikir manusia daripada menyembah patung berhala kepada menyembah Allah Azza wa Jalla. Pada sekeluarga beliau, para sahabat, para ulama, dan yang dimuliakan oleh Allah, adik abang serta handau taulan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, seiman dan seakidah, ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang mukmin memuliakan bulan ini, merupakan bulan Rajab, Allah pula memuliakan kita semua. Dan di mana bulan ini sesuatu yang kita buat, baik kebaikan maupun keburukan, Allah berikan dua ganda. Kalau kita buat kebaikan, Allah gandakan kebaikan tersebut. Kalau kita buat kemaksiatan, Allah lipat ganda pula di bulan ini dalam kejahatan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sambil meniakan iktikaf, mari sama-sama kita renungkan satu ayat Allah yang khatib bacakan tadi. Sebenarnya ketika masuk bulan Rajab, di masjid-masjid sering disampaikan, bahkan tetap disampaikan keutamaan, kelebihan di bulan ini. Itulah bulan Rajab. Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah mengatakan, wasari'u. Makna wasari'u, banyak pendapat ulama, dan kalau kita buka di dalam tafsir, wasari'u adalah segeralah, cepatlah, bersegeralah kita meminta ampun kepada Allah. Wasari'u, cepatlah kita membuat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah.
baik fardu maupun sunat. Wasari'u, cepatlah kita bertobat kepada Allah. Wasari'u, bersegeralah kita membuat kebaikan dan tinggalkan keburukan di bulan ini, di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lumrah manusia menganggap sepele, menganggap hal kecil amalan-amalan yang dikerjakan di bulan ini. Ada 4 amalan di antara banyak amalan di bulan ini. Salah satunya salat malam. Salat malam merupakan ibadah yang tidak tahu seorang manusia pun, hanya Allah yang tahu seorang hamba memperhambakan diri ketika salat malam. Di tengah malamlah kita memperhambakan diri kepada Allah. Kita menangis, kita meluangkan waktu demi mendapatkan ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi sepertiga malam kita terjaga, tapi bukan kita berwudu untuk kita melaksanakan salat, akan tetapi kita membuang air kecil dan air besar. Setelah itu kita sambungkan tidur kembali. Jangankan ma'asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangankan bulan yang dimuliakan oleh Allah kita kerjakan salat malam. Ulama mengatakan salat malam itu pahalanya luar biasa. Ketika seorang mukmin meluangkan waktu ketika orang nyenyak tidur. Ma'asyaral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan untuk orang lain, kita sanggup menjaga dan menonton hal-hal yang tidak perlu? Misalnya contoh, ma'asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekarang banyak musim, dari musim olahraga sampai ke musim makanan, musim duren. Tapi kita sanggup meluangkan waktu menonton olahraga, menonton bola sampai jam 4, bahkan habisnya di waktu salat subuh. Itu tidak ada manfaat untuk dirinya dalam hal kebaikan, bahkan tidak ada manfaat kepada orang lain dalam hal kebaikan. Itu yang kita sesalkan ma'asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita selalu membaca ayat, mendengar ayat, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia adalah dalam keadaan rugi selalu, terkecuali adalah orang-orang yang beribadat kepada Allah.
orang-orang yang ingat kepada Allah. Kita harus ingat kepada Allah dalam hal kebaikan, bahkan dalam hal keburukan ketika kita mengerjakan. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Allah. Dimanapun engkau berada, ingat kepada Allah. Ketika kamu enggan membuat kebaikan, ingat kepada Allah. Ketika engkau mudah membuat kemaksiatan, dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita memperbanyakkan istighfar. Istighfar kita menganggapkan sepele. Kebiasaan kita beribadat kepada Allah, baik berjamaah maupun salat sendiri, ketika salam ke kanan, salam ke kiri, berangkat. Kenapa tidak sanggup kita menetap sebentar, hanya kita ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itulah kebiasaan kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, di akhir zaman nanti ada umat Nabi Muhammad yang dia malas beribadah, kadang-kadang enggan membuat kebaikan, membantu orang lain. Itu di akhir zaman. Makanya kita menganalisa yang bahwa kita manusia lumrah, tapi jangan menganggap sepele. Kita kapan ingat kepada Allah, ma'asyaral muslimin? Seperti ada orang pepatah zaman, gumpa ingat ke Tuhan ngangan cirit. Karena gumpa gogok donya, cirit gogok badan. Hanya dua faktor saja. Kita merasa takut, makanya kita langsung kontak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah memberikan dua peristiwa yang sangat besar di dalam dunia. Di tahun 2004 Allah memperlihatkan kiamat sugra. Saya teringat pada waktu itu banyak manusia yang menyerahkan diri, bahkan sama-sama keluarga. Pada hari ini mereka berpikir kiamat. Yang kedua, bagaimana keadaan warga Palestina yang Allah memberikan musibah terhadap mereka, tapi tidak pernah terdengar di mulut mereka sedih. Selalu ingat Allah, selalu beribadah, walau dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan dijaga oleh yang biadab. Itu dua peristiwa sebenarnya bisa kita ambil hikmah. Makanya kita harus introspeksi diri, terutama kita pribadi. Kenapa sih sanggup hal-hal yang tidak begitu penting? Kita menghabiskan waktu
sampai sakit. Kita lihat di masjid, baik subuh maupun maghrib, kadang-kadang 2 sampai 4 saf, banyak yang kosong. Apakah manusia tidak tahu? Tahu. Apakah manusia tidak tahu yang bahwa pahalanya sangat besar? Tahu. Itulah kelemahan kita diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersedekah. Makanya di bulan ini mari sama-sama kita memperbanyakkan sedekah. Terserah sedekah apa saja. Kalau tidak ada duit, bisa sedekah dengan darahnya. Artinya donor darah. Tidak ada, itu bisa bersedekah dengan pikiran yang bisa membantu sesama muslim. Terserah sedekah apa, yang penting yang bisa memanfaatkan kepada orang lain. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita harus memperbanyakkan selawat. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab, luar biasa pahala berselawat. Bahkan barang siapa yang berselawat setelah insya 400 kali selama 40 hari, apa yang dicita-citakan Allah kabulkan. Coba kita praktikkan. Setelah insya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 400 kali berturut-turut dalam 40 hari. Niatkan dalam hati, insyaallah saya umrah, Allah kabulkan. Jadi kadang-kadang kita merasa tidak yakin apa yang disampaikan oleh ulama. Kadang-kadang kita menganggap sepele, barang yang kecil, hal yang kecil, tapi pahalanya luar biasa. Inilah merupakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh mulia ini. Kesimpulannya yang bahwa kalau kita muliakan bulan ini dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pulalah memuliakan hamba-hambanya, orang-orang yang diberikan tiket muttaqin. Kenapa? Karena syarat untuk masuk surga hanyalah amalan-amalan ataupun sesuatu ataupun apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ada orang mengatakan yang bahwa surga itu adalah tidak mesti dengan ibadah. Itu adalah hak prioritas Allah. Tapi kalau kita banyak berbuat yang dilarang oleh Allah dengan hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin secara adat, walau surga itu adalah hak milik Allah, hak kasih sayang Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang khatib mohon maaf. Kita masuk dalam rukun 2 al-khutbah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha sirra wa alaniyah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.